Halo sahabat-sahabatku, dalam video ini saya Tumpal Tubing. Kalau di channel yang terkenal ya, yang dikenal ya Tumpal Tubing Semeleh gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak tahu Anda interest atau tidak interest, tetapi bagi saya sendiri saya ingin memperkenalkan video ya, channel video saya, channel YouTube saya gitu ya, channel YouTube betul ya, channel YouTube saya yang bernama Tumpal Tubing Semeleh. Bagaimana asal mulanya gitu ya, bermulanya itu seperti apa, kenapa kok ada channel ini, dan kenapa ada kata Semeleh gitu ya. Nama saya sendiri kan sebenarnya Tumpal Tubing, tapi saya sengaja menggunakan marga yang paling belakang itu Semeleh. Kenapa? Nah, ini yang saya mau ceritakan. Semoga ini juga akan menjadi kenang-kenangan juga ya bagi keluarga. Kenapa ada channel ini? Jadi sudah sebulan lebih ya channel Tumpal Tubing Semeleh berlayar di YouTube. Terjadinya sebenarnya cuma iseng ya. Dari ngobrol-ngobrol sambil ngopi pada pagi hari ya sama anak saya Dema. Tiba-tiba Dema nyeletuk, "Pah, kok nggak nyoba nimbrung dalam dunia YouTube atau media?" Aku prihatin, kata dia. Prihatin kenapa? Aku prihatin melihat dan mendengar ada begitu banyak berita hoax atau ada begitu banyak pemikiran-pemikiran negatif. Dan yang menyedihkan, sangat sedikit orang-orang yang mau menyebarkan berita atau pemikiran-pemikiran yang positif. Akibatnya, lama-kelamaan kalau terus-menerus seperti ini akan membahayakan generasi muda di masa depan. Karena mereka akan terus-menerus dijejali oleh banyak sekali pemikiran negatif. Itu pendapat anakku Dema yang memang terhitung masih milenial sebetulnya ya. Dan dia melanjutkan perkataannya, kalau aku dengar dari setiap minggu kalau ke gereja katanya, atau di seminar-seminar rohani misalnya, saya ngelihat kok ada banyak pendeta ya, atau penginjil yang mampu berbicara, membangkitkan pemikiran-pemikiran positif, dan mampu mendorong melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Tapi maaf ya Pak, katanya, menurut pendapatku banyak pembicara hebat yang hanya jago kandang, hanya berkoar di dalam dan gak mau keluar. Maaf, ayo dong ajak teman-teman Papa, juga Papa untuk berkontribusi dengan memberikan pemikiran-pemikiran yang positif lah untuk media. Khususnya ya mau Facebook atau YouTube atau Instagram, terserah. Ya, tapi yang penting ada kontribusi begitu. Saya menyimak ya apa yang dikatakan oleh Dema dan mulai merenungkan kembali. Lalu saya berpikir apa yang saya bisa lakukan sebagai orang yang sudah emeritus. Jadi kalau pendeta itu pensiun namanya emeritus gitu ya. Karena saya kan pekerjaan saya gitu adalah sebagai rohaniawan atau pendeta. Nah, kalau orang sudah emeritus atau pensiun kan biasanya itu kan seperti yang saya alami juga ya, semuanya serba terbatas ya. Atau dibatasi. Baik dari sisi usia, kekuatan fisik, energi untuk berpikir, dan juga modal kerja. Ya, kurangnya dana jadi kurang juga vitamin ya. Nah, ini juga bukannya semakin segar malah semakin melorot sebetulnya gitu. Nah, saya pikir-pikir ya lucu juga ya, anak saya yang dulu masih kecil gitu ya, suka aku nasihati dan bahkan aku kadang-kadang memarahi dia ya.
supaya dia mau melakukan sesuatu yang baik bagi masa depannya tentunya kan. Sekarang kok jadi gantian dia yang menasehati, ya marah sih nggak berani ya, menasehati atau memberikan saran-saran untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan. Aneh juga tapi nyata ya. Jadi rupanya ada saatnya anak-anak juga akan menjadi orang tua dan jadi terbolak-balik semuanya begitu ya. Tapi semuanya berbalik kepada kita ya. Kalau ada komunikasi yang baik dengan Dema, dengan anakku, ini menurutku atau menurut saya ini sungguh satu komunikasi yang seharusnya memang terjadi juga di banyak keluarga-keluarga yang lain ya. Di mana satu dengan yang lain itu bisa berkomunikasi dengan harmonis begitu. Kayak teman lah gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengisi dan melengkapi. Nah, sahabatku, ketika semua aku renungkan ya, saya renungkan kembali apa yang dikatakan oleh anakku Dema ini, saya jadi teringat pada kakak sulung saya bernama Tongam yang sudah almarhum. Saya teringat bagaimana dia ini orang yang punya pengalaman yang banyak ya. Apalagi dia pinter gitu ya. Jadi ilmunya juga hebat, pengalaman kehidupan juga hebat. Kebetulan juga mungkin ya dia seorang rohaniawan, seorang yang percaya pada Tuhan dan seorang yang taat pada agamanya. Jadi boleh dikatakan bahwa ya beliau ini punya semuanya, saya betul-betul sangat menyegani ya. Namun yang saya sayangkan adalah ketika beliau meninggal dunia, belum sempat meninggalkan pemikiran-pemikiran, pengetahuan dan juga pengalaman-pengalamannya. Yang dia tinggalkan ya memang banyak harta begitu ya. Tapi yang saya sayangkan di situ, saya juga menyesali ya kenapa waktu itu saya tidak menuliskan pengalaman-pengalaman dia. Kenapa saya tidak mewawancarai dia dengan serius ya. Ya saya juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggal dengan cepat karena kakak saya ini orang yang hidup sehat begitu ya, boleh dikatakan begitu. Jadi saya merasa bahwa kombinasi antara kepandaian atau pengetahuan dan pengalaman sebagai orang rohani dengan begitu banyak testimonial atau kesaksian-kesaksian dalam hidupnya, betul-betul sangat saya sayangkan begitu. Tapi ya nasi sudah jadi bubur ya. Nah, berangkat dari peristiwa ini, saya sangat terinspirasi untuk melakukan sesuatu ya sebelum kembali ya ke rumah Bapa di surga atau sebelum kembali bersama dengan Bapa begitu ya, sebelum meninggal dunia lah. Setelah berpikir panjang dan memperhitungkan segala sesuatunya, akhirnya saya memutuskan untuk mulai menulis buku. Dan pada bulan Februari di tahun ini ya pecah telur gitu ya. Buku yang sudah lama pengen saya tulis itu baru bisa terwujud pada bulan Februari di tahun ini ya 2021 betul. Nah, di dalam buku itu judulnya adalah ini buku ini ya. Jadi ini judulnya adalah Semeleh ya. Berserah tapi bukan menyerah. Nah, ini buku yang pertama, mudah-mudahan bukan buku yang terakhir ya. Jadi buku yang memang ya ini adalah buku yang sebetulnya terinspirasi dari kondisi kakak. Nah, melalui buku ini saya mencoba untuk mempublikasikan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki selama 62 tahun. Baik sebagai seorang anak remaja, ya, sebagai pemuda, sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang teolog atau rohaniawan, juga seorang pengembara, seorang yang selalu ingin belajar dan mencoba-coba hal-hal yang baru ya. Juga sebagai dosen, guru, pendeta, dan masih banyak lagi yang lain. Yang
ya aku pengen bagikan gitu ya kepada banyak orang, dan mungkin saja dapat bermanfaat, mudah-mudahan ya, paling tidak bagi keluarga saya lah, minimal ya, sebagai warisan yang menurutku sangat penting bagi keluargaku ya, agar mereka mengetahui siapa sosok Tumpal Tobing ini. Nah, dari percakapan iseng ngopi bareng Dema pada pagi itu ya, saya merenung tentang pentingnya meninggalkan warisan pengetahuan dan pengalaman. Karena itu saya mulai membuat channel YouTube. Nah, sekarang kan orang jarang ya mau baca buku gitu ya. Orang pengennya sekarang ngelihat dan juga selain ngelihat juga mendengar begitu ya. Dan dari situ dia dapat pengetahuan. Ini sudah eranya begitu ya, era online ya. Apalagi saat ini kan lagi pandemik ya. Jadi semua orang banyak tinggal di rumah ya, jadi work from home gitu ya, bekerja dari rumah, dan ya semuanya serba dari rumah ya, ibadah-ibadah pun juga dari rumah begitu ya. Oleh sebab itu terpikir oleh saya sekarang ini yang paling ya, media yang paling aktual ya YouTube menurut saya, atau Facebook gitu ya. Oleh sebab itu saya mulai berpikir untuk fokus dengan YouTube, karena ini yang hanya bisa saya kerjakan ya di umur 62 tahun setelah pensiun. Ya mau ngerjakan apa lagi ya, semuanya sudah serba terbatas. Nah ini saya kira juga untuk teman-teman pendeta atau teman-teman sahabat-sahabat saya lainnya ya, yang sudah umurnya 60 tahun ke atas dan sudah pensiun. Nggak usah ketakutan ya mau bekerja apa dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah pilihan yang tepat untuk kita. Ya, nggak membutuhkan tenaga yang banyak, nggak membutuhkan modal yang banyak, ya, tapi hanya membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan kita. Pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bersama keluarga, pengalaman ya segala macam lah ya. Itu saya kira yang pengen didengar. Sebab kalau kita diam saja, ya tentu anak-anak kita pun atau orang-orang di sekitar kita menganggap kita karena udah pensiunan ya nggak punya otoritas apapun, ya wibawanya pun juga turun ya. Oleh sebab itu, menurut saya yang paling ya bisa dilakukan saat ini adalah yaitu berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan. Nah, saya sangat beruntung sekali ya punya anak Dema ini, orang yang mengetahui banyak tentang IT, dan dia berjanji bahwa dia akan bantu gitu ya, kalau saya memang mau serius dengan YouTube atau dengan media Instagram atau apapun lah, dia akan membantu ya pengeditannya, lalu kemudian juga penataan ya suara dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, mulai dari saat yang termudah tentu ya, saya akan mulai dengan menetapkan NICE atau tulang punggung dari seluruh tema di channel ini, channel saya ya. Jadi tanpa pikir panjang, saya terinspirasi channel ini dari buku Semeleh. Ini tadi ya, buku Semeleh. Kelihatannya buku Semeleh yang tadi saya sudah katakan ya, terbitnya baru tahun ini, tahun 2021 pada bulan Februari, jadi masih inyis-inyis ya, masih hangat gitu ya. Jadi judulnya itu Semeleh, berserah tapi bukan menyerah. Nah, sahabatku, dalam buku Semeleh ini sebenarnya adalah perjalanan ya. Perjalanan dari masa remaja sampai masa pensiun. Umur 62 tahun. Jadi isinya ya tentang bagaimana saya ada aktif dalam bidang pendidikan, filsafat, teologi, atau rohani ya. Jadi termasuk juga nanti kalau ada percakapan dengan orang-orang yang berkarier begitu ya, tentu semuanya akan diarahkan di tulang punggung tadi ya. Jadi ada sisi teologianya, ada sisi filsafatnya, ada sisi pendidikannya. Jadi
Tiga niche ini sebetulnya yang menjadi tulang punggungnya. Tiga tema besar ini yang menjadi tulang punggung dari channel Semeleh ini. Jadi dalam buku Semeleh ini tentu yang banyak akan diceritakan ya di channel ini. Karena ini merupakan pengalaman konkret. Ini konkret ya, jadi original adalah pengalaman saya. Pengalaman tentang perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Untuk saya ini perubahan-perubahan yang saya sendiri sebetulnya tidak memahaminya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Yang saya tahu ketika mulai bersandar pada mempercayakan diri pada Tuhan, maka dimulailah kisah kehidupan saya. Para sahabatku, yang lucu untuk saya ceritakan sedikit ya. Istilah Semeleh ini kan bahasa Jawa ya, sebetulnya. Yang artinya bersandar atau dipangku atau digendong ya, sekilah berbaring, dipelukan dan lain sebagainya lah gitu ya. Ini justru munculnya dari orang yang hidupnya sangat sederhana, monoton, apa adanya, nerimo. Tapi mereka ini selalu hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Itu yang saya lihat ya, mereka itu pembantu. Jadi orang belakang lah istilahnya yang tidak pernah diperhitungkan begitu ya. Nah, tapi justru saya melihat mereka, belajar dari mereka, bagaimana hidup mereka itu dalam tanda kutip ya nerimo. Dan saya pikir dulu nerimo itu negatif gitu ya. Ternyata ketika saya lihat dalam kehidupan mereka, kehidupan yang nerimo itu kelihatan wujudnya adalah ketenangan dan kedamaian di dalam tingkah laku dan perbuatan mereka. Jadi mereka ini namanya Pak Suroto dan Mbok Suroto, atau panggilannya Pak Roto dan Mbok Roto begitu ya. Jadi ya dua orang ini nggak pernah bicara soal dogma agama, nggak pernah ya, atau soal kebatinan atau apapun yang berbau spiritual. Ya tapi yang saya lihat ya suami istri Pak Suroto dan Mbok Roto ini menjalani sikap hidup yang nerimo dengan tulus ya. Dan wujudnya kelihatan dari hidup mereka yang santai, tenang dan damai. Seperti yang selalu saya tekankan tadi itu ya. Keberadaan mereka itu sangat lugu, sederhana dan tulus. Inilah yang menginspirasi saya untuk belajar bagaimana hidup semeleh atau selalu bersandar dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Gitu, ceritanya gitu. Jadi saya malah bukan belajar dari ahli agama atau pendeta atau belajar dari teman-teman yang tahu banyak soal kerohanian, enggak. Saya justru belajar dari ya tadi Mbok Roto dan Pak Roto. Dan pemikiran semeleh ini selalu terbayang, terimajinasi. Menjadi imajinasi, kekayaan imajinasi saya, dan terus saya bawa. Baik ketika saya ada di Indonesia, belajar Indonesia, maupun ketika saya punya pengalaman pendidikan di luar negeri, di Jerman ya. Itu ya prinsip hidup semeleh ini membayangi terus gitu ya. Jadi ya itulah, nanti mungkin saya akan ya tekankan juga ya cerita tentang semeleh itu ya, bagaimana bersandar dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sudah ada banyak ya hal yang saya pelajari dari teologi ya, tapi ternyata kembali lagi kepada konsep semeleh ini. Dan ini yang kemudian menjadi menjadi tulang punggung ya, menjadi pemikiran utama yang terus menuntun kehidupan saya. Jadi ketika saya masih remaja waktu itu kan kebingungan ya. Kebingungan karena ya biasalah namanya remaja kan mencari jati diri ya. Tapi saya nggak tahu sih pencarian jati diri saya kayak keterlaluan begitu ya. Udah terlalu nakal atau terlalu berani atau terlalu berandal, saya nggak tahu lagi lah. Yang pada akhirnya saya jadi ikut-ikutan ya dengan geng atau kelompok teman-teman saya gitu.
mulai belajar kebatinan gitu ya. Mungkin juga kerinduan kami pada waktu itu adalah untuk mencari kuasa yang ada di luar diri kami, atau pengen mengetahui lah. Nah, karena banyak teman-teman saya yang belajar kebatinan ya, kalau mereka misalnya ada kebatinan dari Solo, dari Kudus, dari Demak dan lain sebagainya, saya ikut-ikutan, lalu saya sendiri menjadi sangat interesting gitu ya, jadi sangat tertarik untuk mengetahui sebenarnya apa sih kuasa yang ada di luar diri saya itu, selain diriku itu apa? Itu apa sih kuasa di luar diriku? Dan orang mengatakan Tuhan itu apa? Kekuatan hebat, kesaktian itu apa? Nah itu ya. Jadi dari dulu saya memang sudah seneng ya dengan berpikir tentang kuasa-kuasa yang ada di luar diri saya. Nah, jika Anda adalah seorang yang pengen belajar tentang kehidupan, saya kira buku ini tepat sekali ya untuk dibaca. Jadi sekali lagi, bukan supaya buku ini Anda beli lalu laku gitu, enggak ya. Sangat disayangkan ya kalau Anda nggak sempat membaca buku ini, karena buku ini adalah buku yang original ya, dari pengalaman seseorang yang tentu tidak akan pernah Anda alami ya, karena ini original ya. Tetapi mungkin itu bisa menginspirasi atau membantu perjalanan kehidupan Anda untuk memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena ya ada banyak pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh berdasarkan pengalaman real ya, bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Nah, doa saya semoga pengalaman ini juga dapat dimanfaatkan ya, dan memberkati siapa saja yang mau melakoninya, yang mau menjalaninya begitu ya. Sahabatku, saya sering ya menggambarkan hal itu seperti waktu saya di Jerman. Saya kenal dengan seorang pemuda teman saya, mahasiswa dari Ghana, dari Afrika. Ya, saya ajak dia ke rumah saya undang dia untuk makan. Ya, biasanya persahabatan tuh kalau di luar negeri ya, saya waktu itu kan studi di Jerman ya, itu selalu saya ngundang orang untuk makan di rumah. Nah, ini teman saya dari Afrika bernama Konrad Itondo, itu saya undang ke rumah. Pas kebetulan ada sahabat pelaut yang barusan pulang dari Indonesia ya, dan dia membawa durian. Nah, ini menarik ini ya. Anda bisa bayangkan ya, di Jerman yang nggak pernah ada buah durian atau nggak kenal buah durian, baunya itu menyengat ya kemana-mana begitu ya. Padahal kita kan tinggalnya di apartemen ya, jadi seluruh apartemen bisa kebauan gitu ya. Nah, saya undang Konrad Itondo untuk nyoba buah durian ini. Waktu dia masuk rumah saya, apartemen saya, langsung dia menutup hidung dan teriak, apa ini, baunya nggak karuan gitu ya. Lalu saya mengatakan kepada Konrad, ntar dulu, jangan bau-bau dulu ya. Ini rasanya smack good ya, rasanya share smack, enak banget ya. Enggak katanya. Saya paksa dia, coba tutup hidungmu, buka mulutmu. Ya, saya akan kasih sedikit saja di mulutmu ya. Ini ada sendok, saya kasih sedikit ya. Kamu nyobain rasanya. Enggak katanya. Coba dulu ya, jangan hanya karena baunya lalu kamu sudah menilai bahwa ini enggak enak. Kemudian ya, karena saya paksa terus, akhirnya dia mau ya, dia nyobain dan ternyata betul ya, dia teriak keras dan mengatakan, wow, ini enak banget buah ini, apa ini katanya gitu ya. Dan dengan terus menutup mulut dengan terus menutup hidungnya, dia terus mencicipi durian itu gitu ya, dia cicipi terus. Nah, sahabatku, pengalaman
nikmat yang diperoleh ini ya tidak bisa didefinisikan atau tidak bisa dijelaskan dengan kata atau kalimat apapun. Ya, ia hanya dapat dinikmati gitu ya. Jadi kalau ditanya rasa durian itu seperti apa, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendefinisikannya. Kalau orang Jogja kan ngomongnya enak tenan gitu ya. Jadi kata enak tenan itu, enak bener itu mewakili semuanya, semua rasa begitu ya. Nikmat gitu istilahnya gitu. Nah, menurut saya seperti inilah gambaran dari pengetahuan kita mengenai Tuhan. Jadi ia tuh nggak pernah bisa diperdebatkan sebetulnya ya. Saya lihat ada banyak perdebatan tentang Tuhan, mencari kebenaran tentang Tuhan. Saya pikir kok nggak bisa ya diperdebatkan ya. Lalu ngapain kita mesti saling menyalahkan gitu loh. Karena sama-sama kita ini buta, sama-sama kita tidak tahu tentang kebenaran itu. Nah, yang sangat penting menurut saya ya nikmati saja. Ya, nikmati saja. Kita hanya bisa mengatakan enak tenan, kita hanya bisa menikmati perjalanan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sampai sekarang ini saya sudah Master of Theology ya. Sudah master ya dari bidang teologi, tapi ya tetap saja saya nggak pernah mengetahui tentang Tuhan. Boleh juga ditanyakan para profesor teologi ya, apakah mereka tahu tentang Tuhan. Saya kira mereka akan juga mengatakan yang sama ya, bahwa sudah banyak berpikir tentang Tuhan pun mereka tidak akan pernah tahu. Logikanya karena memang pikiran kita ini kan terbatas ya. Jadi nggak mungkin dengan pikiran kita yang terbatas ini memahami sesuatu yang metafisik ya, yang di luar pikiran kita gitu. Nah, oleh sebab itu menarik ya untuk kita pahami bersama bahwa yang namanya kebenaran itu ya kita nikmati saja. Oleh sebab itu ya tentang agama, kalau bicara agama, keyakinan ya jangan cari perbedaannya ya. Mari kita cari kesamaannya. Misalnya apa? Misalnya tentang kasih, kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling membantu. Ada banyak hal kan yang semua saya kira di kitab manapun juga dibicarakan. Nah, kalau kita cari perbedaannya tentu banyak perbedaannya. Tapi kalau kita berusaha untuk merendahkan hati kita dan mau belajar ya tentang yang lain untuk mendapatkan apa yang baik, yang sama begitu ya, saya kira ini akan menjadi satu kenikmatan tersendiri ya untuk hidup bersama. Nah, sahabatku, jadi menurut saya ya siapapun Anda dan apapun latar belakang agama Anda, menurut saya tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikan batasan yang tepat dengan pikirannya. Ya tadi, ia hanya dapat sebatas menikmati Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan. Nah, sahabatku, menurutku pengalaman ini sifatnya sangat pribadi ya. Jadi keyakinan atau pengalaman bersama Tuhan itu sifatnya sangat pribadi. Jadi maksud saya dia tidak boleh seperti bola liar ya, yang bisa menghantam kemana-mana. Ia tetap harus mengacu menurut saya untuk kebaikan seluruh umat manusia. Ia tetap harus memberi manfaat bagi kehidupan sesama, dan saya yakin seluruh pengalaman akan Tuhan diikat oleh suatu kata, yaitu kasih gitu ya. Jadi ketika setiap orang atau setiap agama mewujudkan kasih, maka disitulah seseorang menghadirkan pengalaman imannya kepada Tuhan, yang adalah kasih itu sendiri. Nah, ini dia filosofinya di situ ya. Jadi karena Tuhan itu kasih, ya siapapun orang yang yakin sama Tuhan, yang percaya sama Tuhan, ya tentu kita berlomba-lomba lah ya untuk mewujudkan atau menampakkan kasih itu dalam kehidupan kita. Pemahaman tentang Tuhan menurut saya nggak cukup ya hanya melalui pikiran semata, melainkan harus ya melalui pencarian yang sungguh-sungguh, pencarian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi. Jadi cari dan cari gitu ya, sehingga kita ya berusaha untuk mengenal akan Tuhan, bukan mempunyai kebenaran
mendapatkan atau memahami kebenaran tentang Tuhan, bukan, tapi mengenal, hanya sekedar mengenal. Jadi pencarian itu arahnya supaya saya bisa mengenal Tuhan. Caranya gimana? Ya kan kita ada firman Tuhan, kita kan ada sesuatu ya, kayak buku primbon ya, yang menjadi pegangan ya. Apakah itu Alkitab, Al-Quran, Weda, atau apapun ya. Nah hasilnya adalah ya menjadi aturan saya. Segala sesuatu yang akan saya ceritakan kepada Anda ini berasal dari garis depan hidup saya. Jadi bukan makalah kuliahan atau teori, tapi ini adalah satu kenyataan begitu. Oke, so saudara, sahabatku, saya setuju ya dengan orang mengatakan bahwa inspirasi itu nggak bisa kita tunggu ya. Kan biasanya orang mengatakan saya sedang menunggu inspirasi. Ya tunggulah sampai kapanpun, dia tidak akan pernah datang begitu ya. Karena inspirasi menurut sahabat saya ya, Ria Prawiro, dia mengatakan bahwa dia itu komposer lagu gitu ya. Jadi pengarang, penulis lagu. Dia mengatakan ya saya akan mendapatkan inspirasi kalau saya mencari, kalau saya mengejar, mendalami, menggali. Misalnya dari buku Semeleh atau dari peristiwa apa begitu, saya mencari agar saya bisa mendapatkan inspirasi daripadanya begitu ya. Nah sebagai penulis buku Semeleh Berserah Tapi Bukan Menyerah, saya secara pribadi berusaha untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk menjadi seorang yang beriman itu seperti apa sih. Seorang yang belajar percaya pada kuasa di luar manusia ya. Oke. Jadi saya banyak mendengar, saya banyak menyimak dan melihat orang-orang yang percaya bertumbuh dalam Tuhan gitu. Jadi bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi saya juga belajar dari orang-orang melalui pengetahuan mereka, melalui pengalaman mereka. Dan sekaligus ya berusaha untuk mewujudkan apa yang diketahui, sehingga semua itu menjadi pengalaman dalam hidup keseharian. Jadi nggak hanya berhenti pada teori saja begitu maksud saya gitu. Jadi ketika saya udah tahu, belajar dari seseorang atau belajar dari buku atau dari apapun gitu ya, lalu saya coba praktekkan dan praktekkan, dan saya akan lihat apa yang terjadi. Kan begitu ya. Jadi ya kalau ada orang membutuhkan misalnya sesuatu, saya nggak menanyakan kenapa sih kok orang ini sakit, kenapa kok orang ini cacat, kenapa kok enggak. Tapi saya akan bertindak ya, misalnya begitu. Kasih itu kan bertindak ya, kasih itu kan kata kerja ya, mengasihi itu kata kerja. Jadi kalau saya mau mengasihi ya saya bertindak gitu. Nah ini penting ini ya. Saudara, sahabatku, seluruh ya pemikiran saya sebenarnya ada diikat oleh pemikiran dari Samuel Smiles ya, yang saya ketahui lalu saya praktekkan dalam kehidupan ini, dan ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman yang baik gitu ya, yang saya dapatkan dari 4 tahapan berpikir dari Samuel Smiles. Dia adalah bapak karakter, orang mengatakan gitu ya. Ada buku-buku karakter atau buku-buku psikologi juga mungkin yang dia tuliskan ya. Jadi 4 tahapan dari Samuel Smiles itu, yang pertama, taburkanlah pikiran maka engkau akan menuai perbuatan. Ya, jadi menaburkan pikiran maka itulah yang akan kita tuai perbuatannya. Jadi kalau pikirannya jelek, maka perbuatannya juga akan negatif, kan begitu kira-kira. Tapi kalau pikiran yang menguasai hidup kita itu baik, ya tentu itu juga akan menjadi perbuatan-perbuatan yang baik itu loh. Gampangnya seperti itu gitu. Kalau pikiran saya mau maling gitu, nggak jujur, nggak tanggung jawab, ya udah perbuatannya pasti juga akan negatif. Itu maksudnya kan kayak gitu kan. Nah, kalau kita menaburkan perbuatan, ini ya yang kedua ya, yang menaburkan perbuatan, maka
saya akan menuai habit atau kebiasaan gitu. Jadi kalau perbuatan itu saya lakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi kebiasaan saya, akan menjadi habit dalam hidup saya. Jadi bisa dibayangkan kalau dimulai dengan pikiran yang negatif, maka perbuatan saya negatif, dan kalau itu saya lakukan terus-menerus, akhirnya saya tidak tahu lagi ini negatif atau positif gitu ya. Misalnya mencuri, biasa saya lakukan. Malas, biasa saya lakukan. Atau tidak bertanggung jawab, nggak jujur, saya biasa melakukan itu. Nah, karena udah terbiasa melakukan itu, ya saya anggap itu adalah bagian dari hidup saya. Dan itulah yang disebut dengan karakter. Jadi ketika perbuatan ini sudah dilakukan terus-menerus dan kemudian menjadi kebiasaan, nah itulah yang kemudian orang sebut sebagai karakter yang nempel dalam diri seseorang. Ya, jadi dia menguasai kehidupan seseorang dan dia akan melakukannya secara otomatis. Jadi kalau Anda dan saya tiba-tiba berpikir mengkritik orang gitu ya, atau mencaci maki atau mengecam orang, itu berarti pikiran kita itu sebetulnya pikiran yang nggak baik sudah ya. Sudah ada pikiran-pikiran yang jahat atau pikiran-pikiran yang negatif lah gitu ya. Sehingga keluarnya itu ya juga negatif gitu ya. Bedanya adalah kalau kita hati-hati ya, kalau pikiran kita ini positif, selalu mencoba untuk memberikan yang baik ya. Itu bedanya apa? Bedanya mungkin juga kita akan mengalami tadi ya, ketidakenakan karena kecaman orang atau karena perbuatan orang pada kita, tetapi pikiran yang biasa dengan positif tadi itu, dengan hal-hal yang baik, yang positif tadi itu, itulah yang akan mengatur kembali ya, yang akan memperbaiki gitu. Jadi keluarnya itu tidak kasar gitu lah. Ya mungkin dia marah, tapi marahnya tuh ya nggak kasar gitu, gimana sih? Jadi ya marah, tapi dia akan mengeluarkan kata-kata yang sopan lah, katakanlah gitu. Meskipun kata-kata sopan kan bisa juga marah kan gitu ya, dengan sikap marah, sikapnya sebenarnya marah gitu ya, pikiran anunya marah gitu ya, hatinya marah gitu ya, tapi ya dia bisa mewujudkan ya kata-katanya dengan sopan, dengan baik gitu. Nah, jadi ada 4 tahapan itu. Yang pertama, apa yang kita pikirkan. Ini yang saya pegang terus ya. Apa yang saya pikirkan, hati-hati dengan pikiran saya, makanya gitu ya. Karena pikiran ini hidup ya, dan pikiran inilah yang akan menuntun atau membimbing saya untuk melakukan sesuatu. Ya, misalnya apa sih konkretnya apa? Oke, konkretnya misalnya saya udah berpikir mau bercerai dengan istri saya. Sudah ada kepikiran ke situ. Dan saya sudah melegitimasi mengatakan bahwa ini bagus. Saya harus melakukan itu. Bagus untuk apa sih? Dengan berpisah kita akan lebih baik lah daripada kita menyatu. Ya sudah, ketika itu sudah menguasai pikiran kita, lalu kita lakukan. Kan gitu ya. Jadi kita perbuat karena kita anggap itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Nah, oleh sebab itu hati-hati gitu ya. Hati-hati dengan pikiran ini, karena itulah yang akan kita wujudkan dalam perbuatan. Dan kemudian kalau perbuatan ini menjadi kebiasaan, lama-lama kebiasaan itu menjadi karakter. Karakter itu adalah apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi ada banyak orang nggak tahu, yang tahu diri kita sendiri. Gampangnya apa sih, Pak? Gampangnya adalah ketika kita malam hari misalnya sedang naik motor atau mobil gitu ya. Lalu kita pas berhenti di traffic light, lampunya merah. Celingak-celinguk kiri kanan, karena nggak ada mobil lain, maka kemudian saya nekat jalan. Nggak usah sepi mobilnya. Kita sering lihat kan di perempatan itu, yang naik motor, ya begitu dilihat kiri kanan tidak ada mobil atau kendaraan yang jalan, ya dia langsung nyerobot gitu aja. Itulah yang kemudian sering terjadi tabrakan gara-gara itu karakternya gitu. Jadi ketika tidak ada orang yang melihat saya, apa yang saya lakukan? Ya kalau ada orang ya saya nggak mau ngambil barang itu, tapi kalau tidak ada orang saya akan ngambil barang itu. Itulah karakter saya. Ketika nggak ada orang lain, apa yang saya lakukan? Nah ini yang kemudian menginspirasi saya gitu ya. Jadi pola inilah yang kemudian menjadi pola yang saya pakai dalam kehidupan ini. Nah pola dari Samuel Smiles tadi itu satu pola yang alami sebetulnya ya.
alami kan, jadi apa yang dipikirkan maka akan saya lakukan, apa yang saya lakukan jadi kebiasaan baik atau jelek itulah karakternya, jadi karakter baik atau jelek. Dan inilah yang nanti akan menentukan destination, menentukan masa depan kita, atau menentukan takdir kita juga bisa ya. Jadi menurut saya loh ya, saya nggak tahu benar apa enggak, takdir itu ada dua. Ada takdir yang nggak bisa diubah, nasib yang nggak bisa dirubah. Seperti misalnya saya dilahirkan sebagai orang Batak yang ada di Jawa misalnya gitu. Itu saya nggak bisa nawar ya, nggak bisa. Kenapa sih Tuhan kok saya nggak dijadikan orang Jerman atau orang Finlandia atau orang dari Argentina? Kenapa Tuhan kok jadi orang Batak yang lahirnya kok di Jawa gitu? Nah, itu nasib yang sudah tidak bisa saya ubah. Tapi ada nasib yang bisa saya ubah dan harus diubah gitu ya. Ketika saya menargetkan sesuatu, ketika saya mau mengubah kehidupan saya, dan ada banyak atau testimonial atau cerita tentang orang-orang yang berubah yang tadinya miskin gitu ya. Tapi kemudian dia keluar dari kemiskinan itu dengan bangkit, dengan berusaha keras ya, dengan belajar keras, dapat beasiswa, lalu kemudian berhasil dalam kehidupannya. Nah, ini destination inilah yang sangat penting menurut saya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa perjalanan kehidupan saya sendiri itu saya pikir ya ada destinasinya apa, bahwa saya akan menjadi seorang teolog, saya akan menjadi seorang pendeta, seorang pemikir, seorang yang belajar dan lain sebagainya. Nah tentu inilah yang kemudian mempengaruhi saya mempengaruhi terus pemikiran-pemikiran saya, sehingga itu yang kemudian saya lakukan terus-menerus. Walaupun itu nggak gampang loh ya. Ngomongnya gampang, tapi dalam prakteknya itu tidak semudah yang saya katakan. Tetapi menarik lah kalau kita mau belajar tentang 4 tahapan ini. Oke. Nah, 4 tahapan ini saya lakukan bukan sekedar kaitan dengan pekerjaan saya gitu ya. Tapi ini berhubungan semuanya dengan kehidupan ini gitu ya. Jadi 4 tahapan ini tadi membentuk fondasi bagi sesuatu yang ya jauh lebih daripada 4 tahapan itu sendiri ya, yang kemudian menjadi 4 aturan yang menjadi tulang punggung yang harus selalu ada begitu ya dalam pikiran saya. Nah, saudara, mengapa saya begitu yakin ya Anda akan memperoleh lebih banyak manfaat dari buku ini? Ya, karena buku ini menghadirkan pengalaman seseorang yang kemungkinan besar sangat mirip dengan Anda. Ya, remaja atau pemuda yang sedang berjuang ya, mencari jalan untuk memahami bagaimana menentukan takdirnya sendiri melalui keyakinannya. Saya tahu dari pengalaman yang sudah saya jalani betapa menyusahkan dan menakutkannya ya perjuangan tersebut. Akan selalu ada rintangan yang mengecilkan hati sepanjang jalan gitu ya, terus menerus ya. Pertanyaannya adalah setiap tantangan yang dijumpai, Anda melihatnya sebagai apa? Sebagai hambatan atau sebagai peluang? Nah, ketika itu sebagai hambatan ya sudah, kita akan berhenti ya. Tapi kalau itu sebagai peluang, kita akan terus melakukannya gitu ya. Karena itu peluang gitu ya. Nah, saya kira saya nggak akan banyak lagi bercerita tentang apa dari isi buku ini. Tapi nanti inilah yang menjadi topik utama ya dari seluruh channel saya gitu ya. Tentang Semeleh. Anda akan perhatikan, kalau Anda mau bisa membeli bukunya ya di BPK Gunung Mulia ya. Ini yang menerbitkan toko buku BPK Gunung Mulia. Nah, Anda bisa baca, lalu juga nanti bisa pelan-pelan mengikuti ya. Bahkan mendiskusikannya kalau mau ya, bertanya dan lain sebagainya. Karena ini adalah satu perjalanan yang sangat konkret ya. Dengan 4 tahapan tadi, lalu bagaimana 4 tahapan ini mengubah keberadaan saya. Yang saya sendiri bingung ya waktu remaja dulu, waduh, ini gimana ya dengan hidup saya? Nah, pertanyaannya ke sana. Dan kemudian terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Yang bagi saya sendiri, saya
nggak ngerti. Saya berpikir dari dulu ya saya ini bukan orang pinter gitu ya, orang yang lambat berpikir, ya mungkin malah orang yang bodoh begitu ya, yang susah untuk merumuskan sesuatu atau berpikir tentang sesuatu begitu ya. Tapi karena mungkin saya senang belajar ya, saya belajar termasuk dengan YouTube ini ya. Saya nggak ngerti apa-apa tadinya, terus mulai belajar. Ini kan banyak ya dari orang-orang yang hebat ya, mereka juga menunjukkannya, mengajari kita ya di video-video mereka. Jadi dari situlah saya mulai belajar dan sedikit-sedikit bisa. Tapi yang paling banyak ngajari ya anak saya ya, dengan teknik berpikirnya dia, dengan keahlian dia di bidang IT. Oke, saya kira mungkin saya akhiri dulu ya untuk buku Semeleh ini. Ini cuma mau menggambarkan tadi Semeleh itu munculnya dari buku ini, dan ini yang kemudian menjadi tulang punggung ya, atau niche dari seluruh channel, yaitu kaitan dengan pendidikan, filsafat, dan teologi atau kerohanian. Oke, terima kasih. See you later ya. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.